Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali saya doakan semoga teman-teman semua diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah lagi penuh barokah dan dimudahkan urusannya dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi tentang sebuah ilmu ya. Tetapi ini mungkin lebih ilmu umum atau ilmu kehidupan kita sehari-hari ya. Konteksnya mungkin ke bidang ekonomi atau bisnis ya. Saya beri judul pilih miskin atau pilih kaya. Nah, maka paling tidak saya akan bahas 3 poin insyaallah pada kesempatan kali ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, ini sebenarnya masalah mindset ya. Mindset ataupun mental, perbedaan yang mencolok antara si miskin dan si kaya gitu. Nah, poin yang pertama adalah yang teman-teman perlu perhatikan ketika kita ingin menjadi orang yang kaya, yang berlimpah rezekinya, maka yang pertama kita perlu banyak belajar. Ini yang membedakan antara si miskin dan si kaya. Orang kaya itu mereka belajar tiada henti, ya, pengen belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sedangkan orang miskin, ya kita tahu, lihat sendiri bagaimana mungkin tetangga kanan kiri kita ataupun ada teman-teman kita yang masih di level kemiskinan, mereka enggan untuk belajar, malas untuk belajar. Padahal apa? Dengan belajar, value atau nilai diri kita akan naik. Dan ketika value atau nilai diri kita naik, otomatis rezeki kita juga akan naik, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya belajar yang baik? Nah, kita bisa rinci teman-teman ya. Silakan pilih sendiri. Teman-teman semua bisa baca buku ya. Sisihkan ada rezeki, beli buku tiap minggu ataupun tiap bulan gitu kan, beli 1 buku 2 buku, baca terus. Ataupun kalaupun nggak punya uang, ya pinjem gitu kan, pinjem buku di teman atau orang yang punya banyak buku, pinjem, baca, catat, pahami, amalkan gitu. Nah, selain baca buku, teman-teman juga mungkin bisa baca-baca dari internet ya, ataupun lihat video-video di internet ya. Sekarang banyak banget teman-teman, nggak punya alasan lagi wis. Kalaupun nggak punya kuota, ya cari wifi, cari hotspot yang gratis. Di situ teman-teman bisa belajar poinnya ya. Terus yang berikutnya, poin tentang belajar ini adalah ikuti seminar ataupun pelatihan ataupun talk show tentang orang-orang yang sudah ahli, orang-orang yang sudah sukses teman-teman, orang-orang yang sudah kaya gitu kan, yang rezekinya berlimpah, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman kehidupan beliau. Seperti itu ya. Saya pun di sini alhamdulillah saya punya ratusan buku gitu kan, saya kumpulkan bertahun-tahun. Saya punya banyak video-video, mungkin kalau dihitung ribuan mungkin ya, seperti itu. Saya juga pernah ikut seminar, pelatihan, itu mungkin kalau dihitung udah puluhan kali, ratusan kali. Maka teman-teman, poin pertama adalah jangan bosan belajar. Jadi pembelajar sejati seumur hidup. Maka orang kaya value-nya, nilai dirinya selalu naik, sedangkan orang miskin value-nya tidak naik. Itu poin yang pertama. Baik, poin yang kedua teman-teman sekalian, bedanya mindset mentalnya orang kaya dan miskin adalah orang kaya itu banyak bergaul ya. Dia banyak bergaul, jiwanya itu terbuka, welcome gitu kan, bergaul dengan siapapun ya. Yang pasti orang-orang yang baik ya, bukan orang yang buruk. Rata-rata manusia memang baik teman-teman, rata-rata manusia itu baik. Yang jahat itu paling sedikit kan, nggak semuanya di masyarakat jahat, paling yang jahat itu sedikit. Maka
kita harus membuka diri kita gitu kan untuk bergaul. Ibaratnya sejuta kawan itu kurang, tapi satu musuh itu terlalu banyak gitu ya. Kita juga sudah tahu bahwasanya silaturahim, ya menyambung tali silaturahim itu menyambung silaturahim, membuka jalan rezeki ya. Banyak kenalan, kita harus punya banyak kenalan teman-teman ya. Kita harus punya banyak jaringan dengan orang-orang yang bervariasi, yang berbagai macam model gitu kan. Jadi kita harus bergaul sama teman-teman yang bidangnya misalnya di kuliner, ada yang di fashion, ada yang di bidang agama, ada yang ahli di bidang ekonomi. Kita bergaul dengan itu semua ya. Sehingga ketika kita banyak teman, banyak kawan, otomatis nanti rezeki pun akan mengikuti teman-teman, insya Allah. Saya pun ikut organisasi, alhamdulillah kalau dihitung-hitung lumayan banyak gitu kan. Saya pernah ikut organisasi PII, Pelajar Islam Indonesia. Saya ikut PBI, Pesantren Bisnis Indonesia. Saya ikut organisasi SR, Sedekah Rombongan. Saya ikut ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Saya ikut RLC, Ruqyah Learning Center. Saya ikut RMR, Rumah Makan Rakyat yang gratis itu. Saya ikut organisasi masjid dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman, poinnya yang kedua ini adalah orang kaya itu banyak bergaul dengan manusia, sedangkan orang miskin itu kurang gaul, orangnya minderan dan pemalu, tertutup. Itu poin yang kedua. Lalu poin ketiga, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mindset dan mental orang kaya dan orang miskin yang sangat mencolok berbedanya adalah orang kaya itu suka berbagi. Ya, ingat, suka berbagi. Kalau memang kita punya harta, kita bagi harta. Toh kita sudah tahu toh, infak dan sedekah itu begitu hebat dalam melipatkan melipatkan harta seseorang. Ya, maka disebutkan juga oleh Jamil Az-Zaini ya, masya Allah. Ini seorang motivator, inspirator, sukses mulia. Beliau bilang paling enggak yang kita bagi itu ada 4. Beliau menyebutnya forta. Yang pertama harta, tahta, kata, dan cinta. Masya Allah. Kalau emang kita punya lebihan harta, kita bagi harta kita. Kalau emang kata-kata kita bagus, kata-kata kita penuh hikmah, maka kita bagi kata-kata kita ke orang lain. Kalaupun kita punya tahta, punya jabatan, punya kekuasaan, maka bagikanlah ke orang lain agar orang lain itu merasa enak, nyaman dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita. Dan yang keempat, dengan cinta. Masya Allah, bagaimana kita jadi orang baik, jadi orang dekat kita itu senang gitu kan. Nah ini berbagi forta, harta, tahta, kata, dan cinta. Maka sebagaimana yang kita sudah tahu teman-teman sekalian, bahwa katanya sih di hukum kimia atau fisika gitu ya, energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi itu bisa dipindahkan atau berubah. Nah maka ketika kita menyebarkan energi yang positif dalam tubuh kita, keluar tubuh kita, maka dia pun akan kembali kepada kita dengan energi yang positif dan penuh kebaikan. Contohnya apa? Ketika kita suka berbagi, kita jadi orang dermawan, maka kita akan disenangi banyak orang. Kita akan diberikan senyum oleh banyak orang. Orang banyak berterima kasih kepada kita, orang baik kepada kita. Kebalikannya, ketika kita sukanya malah ngerokok, sukanya ngomong kasar, energi yang keluar energi negatif, maka orang-orang pun akan mencerca kita, akan mencaci maki kita, akan mengucilkan kita. Itu perpindahan energi aja teman-teman. Maka silahkan banyak berbagi energi positif yang kita punya, maka kebaikan pun akan kembali kepada kita. Dan saya sendiri pun alhamdulillah ada program ATM beras teman-teman, yang setiap hari itu berbagi beras kepada alhamdulillah ini sudah sekitar 30-an lebih janda marbot masjid dan guru-guru TPQ yang kita bagikan beras setiap harinya.
Maka itu yang bisa saya perbuat. Silakan teman-teman cari apa yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ingat, poinnya adalah orang kaya suka berbagi dan orang miskin pelit, males untuk berbagi. Sampai ada ucapan dari orang-orang miskin, buat makan aja susah, gimana mau berinfak gitu kan. Jadi mentalnya pengennya untuk dirinya sendiri dulu, nggak mau berbagi dulu ke orang lain. Itu teman-teman sekalian, saya doakan semoga teman-teman semua dimanapun berada, yang pertama makin semangat untuk belajarnya, yang kedua makin banyak temannya bergaul, dan yang ketiga makin bisa untuk berbagi kepada sesama manusia. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.